Soroti aksi Cina, Amerika dan Jepang rapatkan barisan di Laut Cina Selatan. Menteri Luar Negeri dan Pertahanan Amerika Serikat dan Jepang mengadakan pembicaraan bilateral pada Selasa 16 Maret 2021. Kedua negara itu memperingatkan terhadap pemaksaan dan perilaku destabilisasi yang dilakukan oleh Cina. Seperti dilansir AFP Rabu 17 Maret 2021, Kepala Pentagon Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken berada di Jepang dalam perjalanan pertama mereka ke luar negeri. Kunjungan perdananya itu dilakukan untuk memperkuat aliansi regional dalam menghadapi pengaruh Cina yang kian meningkat. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pembicaraan bilateral dengan mitra Jepang, mereka memperingatkan bahwa perilaku Cina yang tidak sejalan dengan tatanan internasional yang ada menghadirkan tantangan politik, ekonomi, militer, dan teknologi. Para menteri berkomitmen untuk menentang pemaksaan dan perilaku destabilisasi terhadap negara lain di kawasan itu, tambah mereka. Kedua belah pihak juga menyatakan keprihatinan serius tentang perkembangan yang mengganggu baru-baru ini di kawasan tersebut, yang secara langsung merujuk pada langkah Cina baru-baru ini. Diketahui Cina baru saja merilis rekaman latihan pendaratan di wilayah sengketa Laut Cina Selatan. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Korps Marinir, serta pasukan Angkatan Udara untuk mengambil bagian dalam simulasi perang di sekitar Pulau Triton di Kepulauan Paracel untuk mengeksplorasi taktik dan metode perang gabungan. Demikian dilaporkan stasiun penyiaran CCTV pemerintah Cina pada Rabu 3 Maret 2021. Lebih lanjut, Austin dan Blinken juga berkonsultasi dengan sekutu regional sebagai bagian dari tinjauan kebijakan Washington terhadap Korea Utara yang mengecam pemerintah mereka pada Selasa 16 Maret 2021 lalu. Pernyataan bersama para menteri menyerukan lagi agar denuklirisasi Pyongyang bisa menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas internasional. Sementara itu, Blinken menolak untuk memberikan komentar apapun terkait ancaman saudara perempuan Kim Jong-un yang memperingatkan Washington agar tidak berkunjung untuk menyebarkan bau mesiu di tanah kami dari seberang lautan. Kami sedang melihat apakah berbagai langkah tekanan tambahan bisa efektif, apakah ada jalur diplomatik yang masuk akal. Semua itu sedang ditinjau, kata Blinken. Kedepan kami memiliki tekad bersama untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh Korea Utara, terutama dalam hal program rudal nuklirnya, serta tentu saja pelanggaran hak asasi manusia, tambahnya. Cina bakal perang. Taiwan perkuat pasukan yang siap perang di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Taiwan mengatakan, militer telah memperkuat penempatan di Laut Cina Selatan yang disengketakan, dan Amerika Serikat telah menyetujui ekspor teknologi sensitif untuk melengkapi armada kapal selam baru Taiwan. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai miliknya telah meningkatkan aktivitas militer di dekat pulau itu dalam beberapa bulan terakhir, berupaya menekan Taipei agar menerima kedaulatan Beijing. Taiwan telah berjanji untuk mempertahankan diri. Berbicara di parlemen pada Rabu 17 Maret, Menteri Pertahanan Chiu Kuo-cheng yang baru menjabat bulan lalu menyatakan Taiwan telah meningkatkan personil dan persenjataan yang ditempatkan di itu Aba, pulau utama yang diduduki Taiwan di Laut Cina Selatan. Itu Aba
juga dikenal sebagai Pulau Taiping, adalah pulau alami terbesar di Kepulauan Spratly dan ditempati oleh penjaga pantai Taiwan. Mereka mampu memulai perang, kata Chiu ketika ditanya oleh seorang anggota parlemen tentang apakah Cina bisa menyerang Taiwan, seperti dikutip Reuters. Tujuan saya adalah agar kita selalu siap setiap saat. Ekspansionisme Cina. Chiu menyebutkan, Taiwan memperkuat posisinya di Itu Aba karena ekspansionisme Cina di wilayah tersebut, meskipun saat ini tidak mempertimbangkan untuk kembali ke garnisun tentara permanen. Cina telah membangun pulau-pulau buatan manusia di Laut Cina Selatan dan memasang pangkalan udara di beberapa pulau tersebut. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei semuanya memiliki klaim yang bersaing di jalur air tersebut. Secara terpisah, Chiu bilang Amerika Serikat telah menyetujui izin ekspor untuk semua peralatan sensitif yang diperlukan untuk armada kapal selam pertama Taiwan yang dibuat di dalam negeri. Pembangunan 8 kapal selam serang dimulai November tahun lalu dengan target kapal selam pertama selesai pada 2024. Dia menambahkan pembelian senjata Taiwan dari Amerika Serikat, sumber utama senjata pulau itu, tidak terpengaruh oleh pemerintahan Joe Biden yang baru yang terbentuk dan terus berlanjut. Taiwan sedang memodernisasi angkatan bersenjatanya, terutama karena menghadapi tantangan hampir setiap hari dari Cina di wilayah udara dan perairan dekat pulau itu, termasuk misi angkatan udara Cina yang sering ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Menurut Chiu, misi itu adalah bagian dari perang gesekan Cina melawan Taiwan, yang pasukannya dikerdilkan oleh Beijing. Dan pasukan pertahanan Taiwan sudah menyesuaikan cara menangani serangan semacam itu, meskipun tidak memberikan perincian.